Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Listianto Kurnia di channel di sini. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran seputar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Lebih tepatnya di bab 4, yaitu tentang praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian dapat mengetahui video-video pembelajaran terbaru dari YouTube channel saya. Oke, baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Nah, kita di bab 4 ini akan belajar mengenai praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjalin keadilan dan kedamaian. Nah, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah kompetensi dasarnya, yaitu 3.22, yaitu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian ada 4.22, yaitu mendemonstrasikan praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengamati dan menonton video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat, yang pertama adalah memahami hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian yang kedua, memahami peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian. Kemudian yang ketiga, memahami dinamika pelanggaran hukum. Nah, sebagai langkah awal proses pembelajaran pada bab ini, kalian amati gambar 2.1 di samping ini. Nah, saat Anda memperhatikan gambar di samping, hal apa yang ada di pikiran Anda? Keadilankah? Hukumkah? Atau pengadilan? Ya, setelah ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan cermin proses perlindungan dan penegakan hukum. Kedua hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan di negara kita. Hal tersebut dikarenakan negara kita adalah negara hukum. Selain itu, perlindungan dan penegakan hukum merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Kemudian konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang sama semestinya di depan hukum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tugas warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian pada bab ini, Anda akan diajak untuk mengupas materi yang berkaitan dengan praktek perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan Anda mampu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dan menampilkan sikap atau perilaku patuh terhadap hukum yang berlaku. Nah, kita memasuki yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Nah, bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, kemudian di negara tidak ada undang-undang. Atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja, pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya. Coba kalian amati gambar 2.2.
Nah, gambar 2.2 merupakan dampak dari tidak patuhnya hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, harus diupayakan dilaksanakannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian, apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Nah, menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Maka, makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya. Dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Kemudian Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan diri dari pemerintah kepada warga negaranya. Kemudian yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Kemudian yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Kemudian suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah menjamin kepastian hukum sebagai atau bagi setiap orang di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Kemudian yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Nah, pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa di antaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga Anda, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Nah, perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak asasi kekayaan intelektual atau HAKI. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang merek, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, kemudian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. Kemudian perlindungan hukum diberikan juga kepada
tersangka sebagai pihak yang diduga telah melaksanakan atau melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegak hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Kemudian penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat akan tertib, aman, dan tentram apabila norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan. Kemudian yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Apa yang Anda rasakan apabila ketika ulangan ada yang menyontek tetapi tidak ditegur oleh guru, atau apa yang Anda rasakan apabila orang tua tidak menegur anaknya yang melakukan kesalahan apabila kesalahan yang fatal? Apabila hal yang dipertanyakan tadi terjadi, tentu saja sebagai warga negara yang baik, Anda akan merasakan ketidaknyamanan, ketidakadilan, bahkan ketertiban pun tidak akan didapatkan. Nah, itu semua dapat dihindari apabila perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan. Nah, sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekayaan atau kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat diwujudkan apabila aturan-aturan ditegakkan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Nah, menurut Sujono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada
beberapa faktor. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hukumannya. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, menyusun undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang, sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Selanjutnya, undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Kemudian yang kedua, penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Kemudian yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Kemudian selanjutnya kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nah, hal-hal di ataslah yang makin memperkuat keyakinan bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum merupakan suatu hal yang penting dan mutlak untuk dilakukan oleh sebuah negara. Nah, kemudian memasuki yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Anda tentunya sering sekali bertemu dengan anggota kepolisian. Peran yang mereka tampilkan bermacam-macam, seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, memecah penyalahgunaan narkoba atau mencegah penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Kemudian Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utamanya yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
Kemudian yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Kemudian yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Kemudian yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Kemudian yang keenam, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kemudian yang ketujuh, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Kemudian kedelapan, mengadakan penghentian penyelidikan. Kesembilan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Kemudian yang kesepuluh, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Kemudian ke-11, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Kemudian yang ke-12, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Kemudian yang kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Kemudian yang ketiga, harus patut masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Kemudian yang keempat, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Kemudian yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Memasuki yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Nah, penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Nah, keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, yaitu tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kemudian Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang menjadi tugas dan kewenangan kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang sebagai berikut. Yang pertama, di bidang pidana, yaitu meliputi melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
Kemudian selanjutnya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kemudian yang selanjutnya melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Kemudian yang kedua, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kemudian yang ketiga, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, meliputi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian yang kedua, pengamanan kebijakan penegak hukum. Kemudian yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Kemudian yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Kemudian yang kelima, memecahkan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Kemudian yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Kemudian yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung pada peradilan yang berbeda di bawah Mahkamah Agung, meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilakukan oleh hakim. Kemudian hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan serta kebenaran, hukum diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat serta wibawa hakim dan hukum akan pudar. Kemudian menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim atau kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Kemudian yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hukum pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Kemudian yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi.
Nah, setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses pengadilan perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Kemudian pengadilan merujuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Kemudian pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dilaksanakan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Kemudian keempat, peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat. Mencari keadilan termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Kemudian keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Melalui undang-undang ini, setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Kemudian kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Kemudian yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Kemudian ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Kemudian kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Serta yang kesembilan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Kemudian adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela,
perkara yang menjadi tanggung jawab dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Kemudian yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Kemudian yang keenam, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Nah, selanjutnya kewajiban yang harus dipatuhi oleh seseorang advokat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis, kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Kemudian yang kedua, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Kemudian yang keempat, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Kemudian yang kelima, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Kemudian yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi, disingkat KPK, adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kemudian kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi. Kemudian yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi.
Nah, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya itu, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. Yang pertama adalah kepastian hukum, yaitu asas dalam menegakkan hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Kemudian yang kedua, keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat, kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Kemudian yang kelima, proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Nah, kemudian memasuki dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Anda tentunya pernah mendengar peristiwa pembunuhan dan juga perampokan yang terjadi di suatu daerah. Anda juga tentunya pernah melihat di televisi seseorang pejabat negara ditangkap karena melakukan korupsi. Nah, pembunuhan, perampokan, dan korupsi merupakan sebagian contoh dari pelanggaran hukum. Apa sebenarnya pelanggaran hukum itu? Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Nah, pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Nah, pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Nah, saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh para penegak hukum sendiri. Nah, penegakan ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga. Di antaranya, yang pertama, mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Yang ketiga, ibadah tidak tepat waktu. Yang keempat, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Yang kelima, menonton TV sampai larut malam. Dan yang keenam, bangun kesiangan. Kemudian dalam lingkungan sekolah diantaranya adalah menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, dan berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat diantaranya adalah mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri,
mengkonsumsi obat-obatan terlarang, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain, kemudian melakukan perjudian dan membuang sampah sembarangan. Sedangkan dalam lingkungan bangsa dan negara diantaranya adalah tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kemudian melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. Kemudian melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. Kemudian tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum dan merusak fasilitas negara dengan sengaja. Kemudian yang kedua, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nah, pernahkah Anda melihat seseorang wasit sepak bola ragu untuk memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran? Apakah kartu merah yang akan diberikan atau kartu kuning? Keraguan wasit itu merupakan satu bukti penegakan sanksi tidak tegas. Nah, peristiwa serupa seringkali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengapa sopir angkutan kota tidak sungkan-sungkan berhenti menunggu penumpang pada tempat yang jelas-jelas dilarang berhenti? Penyebabnya karena petugas tidak tegas menindaknya, karena peristiwa seperti itu dibiarkan, tidak ditindak oleh petugas, lama-kelamaan dianggap hal yang biasa. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, tidak ada sanksi, walaupun melanggar aturan, akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai norma. Seperti kebiasaan sopir angkutan kota tadi, karena perbuatannya itu tidak ada yang menindak, akhirnya menjadi hal yang biasa saja. Nah, hal yang sama bisa juga menimpa Anda. Misalnya jika para siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi tegas, esok lusa pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketidaknyamanan dan ketidaktentraman ataupun ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau ditaati. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Nah, sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenisnya sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Nah, berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, sesuai dengan tabel 2.1 sanksi dan norma dalam masyarakat. Yang pertama ada norma agama, yaitu petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusan Rasul-Nya atau Nabi yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contohnya beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Nah, sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia pahala berupa pahala atau dosa. Kemudian yang kedua, kesusilaan. Kesusilaan adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya berperilaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan atau merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Kemudian yang norma ketiga adalah kesopanan. Norma kesopanan adalah pedoman hidup yang timbul dan
dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya adalah menghormati orang lain yang lebih tua, kemudian tidak berkata kasar, kemudian menerima dengan tangan kanan. Kemudian sanksinya tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Kemudian norma yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Contohnya adalah harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri. Sanksinya adalah tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Nah, dalam tabel 2.1 disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, tegas, berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup 1. Hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu atau setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Kemudian yang kedua, hukuman tambahan yang terdiri atas 1. Pencabutan hak-hak tertentu, kedua, perampasan penyitaan barang-barang tertentu, dan yang ketiga, pengumuman keputusan hakim. Yang kedua, nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumnya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Nah, jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Tentu saja di dalam batinnya ia merasa bersalah selama hidupnya. Ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal itu akan sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Kemudian yang ketiga, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Setelah Anda menganalisis berbagai macam kasus pelanggaran hukum dan memahami sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan, tentu saja sekarang keyakinan Anda akan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum makin tinggi. Nah, keyakinan tersebut harus dibuktikan, salah satunya dengan berprestasi atau berpartisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum.
Kemudian ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seseorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk yang pertama memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Nah, adapun ciri-ciri seorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Seperti yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Keempat, menciptakan keselarasan. Dan yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Kemudian mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai bentuk perwujudan ini, contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Yang pertama dalam kehidupan di lingkungan keluarga, yaitu mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Kemudian yang keempat, melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Kemudian dalam kehidupan lingkungan sekolah, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Kemudian memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. Kemudian tidak menyontek ketika ulangan. Kemudian memperhatikan penjelasan guru dan mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Selanjutnya dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, melaksanakan setiap norma yang telah berlaku di masyarakat. Kemudian bertugas ronda, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, kemudian menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah, kemudian tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Dan terakhir, membayar iuran warga. Kemudian dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, salah satunya bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, kemudian memiliki KTP, memiliki SIM, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum, membayar pajak, kemudian membayar retribusi parkir. Oke, baik, demikian video pembelajaran tentang materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di bab 4 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini agar video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.